Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak partikel. Pertama-tama perkenalkan, saya Suwardi dengan NIM H0422005 dari kelas Fisika 2022A. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penentuan pusat massa pelat setengah lingkaran. Pada problem 7.10, carilah pusat massa pelat setengah lingkaran yang menjadi-jadinya A. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, terdapat sebuah pelat setengah lingkaran dengan diameter dari minus A sampai A pada sumbu X dan jari-jari dari 0 sampai A pada sumbu Y. Kemudian solusi pertama, elemen luas yaitu dA sama dengan dx dy. Kemudian batas-batas integrasinya saling mempengaruhi. Persamaan kurva lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat, dimana untuk mencari nilai y dapat menggunakan persamaan y sama dengan akar a kuadrat min x kuadrat atau dikurang x kuadrat. Kemudian jika batas sumbu X dari minus A sampai A, maka batas di sumbu Y harus dari 0 sampai akar A kuadrat dikurang dengan X kuadrat, karena nilai Y ditentukan oleh bergeraknya X. Berlaku juga untuk sebaliknya. Kemudian sebelum menentukan letak pusat massa pada sumbu X, pertama kita harus meninjau sebuah daerah arsiran di dalam pelat setengah lingkaran tersebut. Nah, daerah arsiran ini ditandai dengan batas berwarna biru, yang mana daerah tersebut pada sumbu X dikenal sebagai dx, lalu pada sumbu Y dibatasi oleh dua garis berwarna oranye yang diberi simbol sebagai dy. Kemudian luas dari arsiran ini dikenal sebagai dA. Kemudian letak pusat massa pada sumbu X. Berdasarkan persamaan 5 dan 7 diperoleh bahwa X rata-rata sama dengan integral R sigma X dA per integral R sigma dA, di mana nilai sigmanya itu masing-masing dihabiskan, dibunuh di ras atas dan ras bawah. Kemudian d tau diganti dengan dA karena menyesuaikan dengan kasus yang sedang diselesaikan, yaitu luasan. Sehingga kemudian dapat persamaan, yaitu X rata-rata sama dengan integral R X dx dy per integral R dx dy. Kemudian dari persamaan di atas, dari persamaan yang ini kita substitusi batas integrasinya masing-masing untuk dx dan dy, sehingga diperoleh X rata-rata sama dengan integral minus A sampai A x dx dikali dengan integral 0 sampai akar A kuadrat dikurang X kuadrat dy dibagi dengan integral minus A per A sampai A dx dikali dengan integral 0 sampai akar A kuadrat dikurang X kuadrat dy. Kemudian sama dengan integral minus A sampai A x dx dalam kurung kurawal y dengan batas integrasi 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat. y ini diperoleh dari hasil integral dari dy ini, mana kita ketahui bahwa integral dy itu sama dengan y. Kemudian dibagi dengan integral minus A sampai A dx dalam kurung y
dengan batas integrasi 0 sampai dengan akar a kuadrat dikurang x kuadrat. Dan y ini adalah hasil integral dari dy. Kemudian batas integrasinya batas integrasi ini disubstitusi ke dalam y ini, sehingga diperoleh persamaan, yaitu x rata-rata sama dengan integral minus a sampai a x dikali akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx dibagi integral minus a sampai a dikali akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx. Kemudian kita akan menyelesaikan integral dari x, integral minus a sampai a x akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx. Pertama, kita misalkan u sama dengan a kuadrat dikurang x kuadrat. Karena a kuadrat tidak mengandung unsur x, maka setelah diturunkan hasil du-nya yaitu minus 2x dx, dimana 2 ini diturunkan ke depan x ini, lalu 2 ini dikurang dengan 1, sehingga diperoleh hasil du sama dengan min 2x dx. Kemudian dx ini diperoleh dengan cara memindah ruaskan konstanta minus 2 dan variabel x ini ke ruas kiri, sehingga diperoleh dx sama dengan minus 1/2x du. Maka integral minus a sampai a x akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx sama dengan integral minus a sampai a x sama dengan xu dalam kurung minus 1/2x du. X nya mati, kemudian diperoleh hasil diperoleh sama dengan minus 1/2 integral minus a sampai a u du. Kemudian sama dengan minus 1/2 dalam kurung 1/2 u kuadrat dengan batas integrasi minus a sampai a. Nilai ini diperoleh dari hasil integral terhadap u, integral u terhadap du, sehingga diperoleh hasil yaitu 1/2 u kuadrat. Nah, kemudian diperoleh hasil sama dengan minus 1/4 dalam kurung a kuadrat min x kuadrat dengan batas integrasi minus a sampai a. 1/4 ini diperoleh dari perkalian antara 1/2 dengan minus 1/2 ini, yang ini dengan yang ini. Kemudian kita substitusi nilai u ini, kita ganti nilai u kuadrat ini dengan yang di sini, yaitu a kuadrat min x kuadrat. Kemudian diperoleh hasil yaitu diperoleh hasil dari integral minus a sampai ax akar a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan letak pusat massa pada sumbu y. Nah, berdasarkan persamaan 5 dan 7, y rata-rata sama dengan integral r sigma y dA per sigma r integral r sigma y dA per integral r sigma dA, di mana d tahu diganti sebagai dA karena menyesuaikan kasus yang sedang diselesaikan, yaitu luasan. Kemudian dari persamaan ini kita peroleh bahwa y rata-rata sama dengan integral r y dx dy per atau dibagi dengan integral r dx dy. Kemudian dari persamaan ini semua batas integrasi itu disubstitusi.
sehingga diperoleh persamaan, yaitu Y rata-rata sama dengan atau Y bar sama dengan integral minus A sampai A dx dikali integral 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat Y dy dibagi dengan integral minus A sampai A dx dikali integral 0 sampai akar A kuadrat min X kuadrat dy sama dengan integral minus A sampai A dx dalam kurung 1/2 Y kuadrat dengan batas integrasi 0 sampai minus akar A kuadrat dikurang X kuadrat dibagi dengan integral minus A sampai A dx dalam kurung Y dengan batas integrasi dari 0 sampai dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian di persamaan yaitu Y rata-rata sama dengan integral minus A sampai A 1/2 dalam kurung A kuadrat min X kuadrat dx dibagi dengan integral minus A sampai A akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx. Nilai A kuadrat seharusnya di sini ada akar ini karena yang dimasukkan itu adalah apa sih? Sekarang dimasukkan nilai batas integrasinya, sehingga disini harusnya integral A kuadrat akar A kuadrat dikurang X kuadrat dx dibagi integral minus A sampai A akar A kuadrat min X kuadrat dx. Hasil dari diperoleh dari batas integrasi di persamaan sebelumnya. Kemudian kita akan menyelesaikan integral di atas ini. 1/2 ini kita pindahkan ke depan integral sehingga diperoleh 1/2 integral minus A sampai A kuadrat dikurang X kuadrat dx sama dengan 1/2 dalam kurung A kuadrat X dikurang 1/3 X pangkat 3 dengan batas integrasi minus A sampai A. Hasil ini diperoleh dengan melakukan pengintegralan terhadap persamaan A kuadrat minus dikurang X kuadrat terhadap dx. Kemudian sama dengan 1/2 dalam kurung kurawal dalam kurung A pangkat 3 A pangkat 3 dikurang 1/3 A pangkat 3 tutup kurung dikurang dalam kurung minus A pangkat 3 ditambah 1/3 A pangkat 3 tutup kurung kurawal. Nah, persamaan diperoleh dengan cara mengeliminasi nilai X dengan cara mensubstitusi di batas integrasi masing-masing batas integrasi yang ini minus A dan A. Maaf tadi ada sedikit iklan lewat, terserah. Kemudian dengan mensubstitusi batas integrasi dari masing-masing nilai ini yaitu minus A sampai A ke dalam persamaan ini, maka diperoleh persamaan yaitu 1/2 integral 1/2 dalam kurung kurawal dalam kurung A pangkat 3 dikurang 1/3 A pangkat 3 tutup kurung dikurang dalam kurung minus A pangkat 3 tambah 1/3 A pangkat 3 tutup kurung kurawal. Kemudian diperoleh sama dengan 1/2 dalam kurung kurawal dalam kurung 2/3 A pangkat 3 dikurang dalam kurung minus 2/3 A pangkat 3 tutup kurung kurawal. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian persamaan ini secara matematis menggunakan rumus pecahan. Nah, di sini kita kali dengan nilai 1 atau jika dibentuk pecahan di 3/3, sehingga jika dia dikurangkan dengan ini maka diperoleh 2/3, sama halnya dengan persamaan di sebelah kanan ini.
kemudian nilai negatif ini dikalikan ke dalam sini sehingga positif, kemudian dijumlahkan. Jadi 4/3 pangkat 3 dikali dengan 1/2 ini. Jadi 2 tambah 2 4, jadi 4/3 pangkat 3 dikali dengan 1/2 sehingga didapat persamaan, dapat hasilnya yaitu 2/3 pangkat 3. 2/3 pangkat 3 ini merupakan hasil dari integral hasil dari persamaan ini, yaitu 1/2 integral minus a sampai a kuadrat min x kuadrat dx. Nah, kemudian untuk menyelesaikan yang di bawahnya ini, persamaan di bawah, kita melihat tabel integral. Nah, berdasarkan tabel integral diperoleh bahwa integral akar a kuadrat dikurang x kuadrat dx sama dengan setengah x dikali a kuadrat min x kuadrat ditambah 1/2 a kuadrat tangan pangkat minus 1 x per akar a kuadrat dikurang x kuadrat. Maka integral minus a sampai a akar a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan dalam kurung kurawal 1/2 x akar a kuadrat min x kuadrat ditambah 1/2 a kuadrat tangan pangkat minus 1 x per akar a kuadrat dikurang x kuadrat dengan batas integrasi minus a sampai a. Kemudian semua nilai x dalam sini itu diganti dengan batas integrasinya. Jadi batas integrasi ini disubstitusi ke dalam persamaan. Nah, sehingga didapatkan persamaan yaitu dalam kurung kurawal setengah a akar a kuadrat dikurang a kuadrat tambah 1/2 a kuadrat tangan pangkat minus 1 a per akar a kuadrat dikurang a kuadrat. Harusnya yang ini kurang suatu batas ini sudah tidak ada karena sudah di substitusi tadi batas integrasinya. Nah, kemudian dikurang dengan 1/2 minus a akar a kuadrat dikurang a kuadrat tambah 1/2 a kuadrat tangan pangkat minus 1 minus a per akar a kuadrat dikurang a kuadrat. Dari persamaan ini diperoleh hasil itu sama dengan dalam kurung 1/2 a kuadrat pi per 2 dikurang dalam kurung minus 1/2 a kuadrat pi per 2. Nah, pi minus ini dikali ke dalam sehingga jadi positif. Kemudian persamaan yang ini dan yang itu dijumlahkan sehingga diperoleh a kuadrat pi per 2. Nah, maka nilai ini dan nilai 2/3 pangkat 3 tadi disubstitusi ke dalam persamaan sebelumnya sehingga diperoleh yaitu y rata sama dengan 2/3 pangkat 3 per pi a kuadrat per 2 sehingga diperoleh hasil 4a per 3pi 4 sepertinya kurang bagus, jadi kita bisa tulis di sini saja 4a per 3pi sehingga letak titik beratnya adalah 0,4a per 3pi. Nah, sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.